Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nina Fadiyahaya. Saya Marnita Lestari. Nama saya Ahmad Fauzani Nurkolbi. Perkenalkan, nama saya Kori Nurmaida Numaris. Nama saya Nugrahani Kartika Estiarsi. Nama saya Melania Iko Permatasari. Di sini, kelompok 2 akan mempresentasikan tentang emfisema. Simak ya. Pengertian emfisema. Emfisema berasal dari bahasa Yunani, empise, yang berarti mengembang, dan didefinisikan menjadi pelebaran abnormal menetap ruang udara, alveoli distal terhadap bronkeolus terminal, disertai kerusakan dindingnya tanpa fibrosis yang nyata. Pelebaran menetap disertai kerusakan alveoli dapat mengurangi aliran udara ekspirasi maksimal akibat daya recoil elastik paru berkurang. Pelebaran ruang udara tanpa disertai kerusakan disebut sebagai overinflation. Emfisema merupakan gangguan pengembangan paru-paru yang ditandai oleh pelebaran ruang udara di dalam paru-paru disertai destruksi jaringan. Emfisema tergabung dalam penyakit paru obstruktif kronik yang merupakan salah satu kelompok penyakit yang menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Penyebab emfisema. Kebanyakan penyakit emfisema disebabkan karena seringnya merokok, tetapi sebagian besar disebabkan oleh kasus kelainan genetis kronis dan inhalasi zat beracun juga dapat berperan. Selain itu juga, paparan jangka panjang polusi udara serta bahaya yang ada di lingkungan kerja juga dapat memicu kondisi ini. Biasanya penyakit ini dialami oleh orang yang telah merokok dalam jangka waktu yang lama. Itu sebabnya penyakit ini baru ditemui pada usia parubaya atau usia lanjut. Nah, teman-teman bisa melihat gambar di samping yang merupakan ringkasan alur patogenesis emfisema. Dan pada gambar selanjutnya, teman-teman dapat membandingkan kondisi alveolus normal dan alveolus pasien emfisema. Kasus penyakit emfisema. Data mengenai prevalensi emfisema di Indonesia masih sulit untuk ditemukan karena emfisema masih dianggap sebagai bagian dari PPOK. Berdasarkan riset kesehatan dasar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013 dikatakan bahwa 4 dari 100 orang di Indonesia menderita PPOK, di mana prevalensi tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu 10%, dan terendah di Provinsi Lampung, yaitu 1,4%. Selain daripada itu, jumlah perokok di Indonesia semakin terus menambah dan meningkat. Pada tahun 2015, dilaporkan terdapat sebanyak 22,57% perokok aktif di perkotaan dan 25,05% perokok aktif di pedesaan. Rata-rata, jumlah batang rokok yang dihabiskan per hari yakni 76 batang di perkotaan dan 80 batang di pedesaan. Berikut ini ada beberapa gejala lain yang diakibatkan oleh penyakit emfisema. Yang pertama yaitu sesak napas yang memburuk dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu lendir atau dahak yang berlebihan di paru-paru. Yang ketiga, kuku dan bibir berwarna pucat. Ini disebabkan karena kekurangan oksigen. Yang keempat yaitu kemampuan berolahraga menurun yang mengakibatkan kelelahan dan keletihan. Yang kelima yaitu bagian tengah paru-paru membesar. Sebagai upaya dalam tubuh untuk meningkatkan ukuran paru-paru. Kondisi ini disebut dengan barrel test. Selanjutnya adalah diagnosis penyakit emfisema. Penyakit ini sering tidak terdiagnosis karena orang-orang sering tidak memperhatikan atau mencari perawatan medis untuk gejalanya sampai kerusakannya cukup berkembang. Lalu, tes diagnosis emfisema. Terdapat 4 tes yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah tes oksimetri. Tes ini dilakukan untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah. Yang kedua, tes fungsi paru. Pada tes ini, Anda akan diminta bernapas pada selang dengan tujuan untuk mengukur seberapa banyak udara yang bisa Anda tampung di paru-paru dan seberapa banyak yang dapat Anda hembuskan. Yang ketiga, tes pencitraan. Tes ini dilakukan dengan melakukan ronsen dada atau CT scan dada. Melalui tes ini akan dilihat bagaimana gambaran paru-paru Anda. Dan yang keempat adalah tes darah lengkap. Ketika menderita emfisema, jumlah sel darah merah dapat meningkat. Adanya infeksi di paru akibat penyakit ini juga dapat meningkatkan jumlah sel darah putih. Untuk itulah, pemeriksaan darah lengkap dilakukan untuk mengetahui adanya kelainan itu. Baiklah, selanjutnya cara mencegah penyakit emfisema. Yang pertama, berhenti merokok.
adalah pengendalian emfisema dan penyakit paru-paru yang paling efektif. Yang kedua, program rehabilitasi paru-paru akan mengajarkan Anda cara untuk berlatih pernapasan. Yang ketiga, itu dengan cara terapi oksigen. Dan yang keempat, obat-obatan untuk mengurangi peradangan, antibiotik dan vaksin untuk mencegah infeksi.